Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Darius di MotoGP 25 untuk karir episode ke-40. Dan saat ini kita udah tiba di seri ke-19 yakni di Australian Grand Prix. Oke, di klasemen kini Marquez masih menjadi pimpinan, namun Pecco Bagnaia makin ngejar nih dengan sekarang jaraknya hanya 1 poin saja, dan bukan tidak mungkin seorang Francesco Bagnaia bisa mengambil alih puncak klasemen dari Marc Marquez. Apakah itu akan terjadi di seri Australia kali ini? Atau mungkin justru menunggu di race berikutnya. Dan sekarang tibalah kita untuk sesi sprint race event. So udaranya lumayan dingin 14 derajat Celcius. Kemudian Marquez, Pecco, Martin seperti biasa mengawali race dari front row atau dari barisan pertama. 1, 2, 3 pasti Pecco, Martin dan juga Marc Marquez. Sementara itu untuk Chris Rio akan start dari posisi ke-9. Ya oke lah, ini lumayan jauh tapi setidaknya kita masih di baris ketiga. Kali ini soft dan juga soft akan kita gunakan di Phillip Island. Ya meskipun suhu udaranya dingin, tapi suhu tracknya itu lumayan anget cuy, di angka 34 derajat Celcius kalau nggak salah. Nah itu butuh kehati-hatian juga, tapi yang jelas saatnya langsung aja kita fokus karena kadang di race-nya itu banyak hal yang nggak bisa terprediksi. Langsung aja kita mulai. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP untuk sprint race event Australian Grand Prix. It's on the way. Menuju Varsgonar, kini Miguel Oliveira melesat di tempat ke-10. Fabio Quartararo hati-hati hindari collision semaksimal mungkin. Kali ini Luca Marini akan kekejar dari outside line dan nice sekali. Kita bersama overtaking Luca Marini, kemudian Marco Bezzecchi, Johan Zarco. Chris Rio nembus di tempat kelima, namun kita men-shortcut satu kali track limit warning, oke. Kemudian menuju Miller Corner, ada Firmin yang mendefense kita dari inside line. Jorge Martin 3, kita overtaking Firmin Aldeguer dari inside line di Miller Corner. Dan saat ini Chris Rio bersama Prima Prabakama berhasil menembus tempat keempat dan saatnya fokus untuk Jorge Martin memasuki sektor ketiga. Hati-hati, nyaris di overtaking oleh Firmin Aldeguer. Entry corner di Lucky High menuju tikungan ke-10 awal dari sektor keempat yang sangat tricky. Oke, hati-hati. Ada kode dari Jorge Martin. Apakah ini akan menjadi sebuah peringatan dari FIM ke Chris Rio? Mari kita tunggu saja. Kemudian last corner, kita menempel ketat Jorge Martin. Pertarungan atau 3 besar di sprint race event. Kita mencoba slipstream. Here we go. Chris Rio masuk dari inside line. Apakah Martin akan mendefense? Kita terlalu late braking. Salah ambil braking point sehingga kita melebar dan terpaksa tempat ketiga diambil alih oleh Jorge Martin lagi dan lagi. Kita terlalu berambisi untuk mencoba late break, sedangkan kita harus ngerti gimana potensi dari M1 ketika lagi pengereman. Kita kurang paham sama titik pengereman M1 di balapan sprint kali ini. Gak tahu kenapa di seri Phillip Island kayak kurang pas nih settingan yang gue pakai. Kayak kurang pas aja performa M1 untuk balapan di race kali ini. Apakah mungkin ini memang faktor motor atau mungkin kita aja nih yang kurang hafal aja sama racing lain di Phillip Island. Udah lama nggak main di track gini, tapi it's okay, masih ada 2 lap yang akan kita tempuh di sisa balapan sprint. Dan kali ini untuk Marc Marquez, dia menjadi leader. Francesco Bagnaia di posisi kedua dan Jorge Martin masih di posisi 3. Kemudian Firmin di top 5, Zarco 6, Bezzecchi 7 dan Luca Marini di GIA 8 dan juga ke-9. Memasuki last corner, keep fighting. Keluar dari tikungan ke-12, full gas RHD on. Kita akan mencoba slipstream dari Jorge Martin, namun masih belum bisa karena gapnya terlalu jauh. Dan saat kita sementara waktu Marquez kembali unggul dengan jarak 4 poin dari Francesco Bagnaia. Oh my goodness mate, nyaris saja Chris Rio terpental akibat menginjak rem dan juga bagian gravel luar. Hampir saja, nyaris saja poin kita hilang sirna.
lap ketiga. Memasuki Miller Corner. Kita mencoba light braking di tikungan keempat di Miller Corner. Kemudian menuju ke 5. Oke, fokus kembali kita overtaking Martinator. Namun masih defend dari inside line. Kita membuka ruang, langsung kita overtaking Jorge Martin di exit corner, di Seberia Corner. Masuk ke tikungan Shigen 78 yang sangat cepat sekali. Kemudian tikungan ke-9. Masuk perlahan lagi dengan stay gear 3. Gas tipis-tipis menuju turn 10. Tikungan ke-10. Saat ini gap dengan Peko semakin rapat. Aduh, nggak shortcut lagi. Di fokus ke fighting. Martin datang mengovertake balik di tikungan ke-11. Kemudian tikungan 18. Kita akan battling di sisa sprint race event untuk MotoGP Australia. Kita overtaking dari inside line. Lap keempat kita masuki dan kita mencoba late braking. Martin kembali berusaha keras untuk mengovertake balik, namun dia gagal. Tikungan 2 kita agak melebar. Salah sekali, kita membuat kesalahan untuk mengambil racing line di braking zone turn kedua tadi di short and loop corner. Tapi it's okay. Kita masih menjadi pengisi tempat ketiga menuju Miller Corner. Kita light braking lagi dan lagi, sebuah kesalahan kita buat. Entah kenapa mistake sering kali kita buat di sprint kali ini. Kacau. Kali ini Jorge Martin masih kita defend. Martin masih kita defend hingga di exit corner di sektor ketiga awal. Kita masih bersih keras mendefend. Martin datang mengovertaking kencang sekali. Lucky high. Kok itu terjadi? Dan kemudian tikungan ke-10. Masih Martin berusaha mendefense dan Martin mendefense rival berat kita di MotoGP karir musim ini. Sekarang last corner, apakah di exit kita bisa mengalahkan Martin di lurusan? Inilah dia saat-saat terakhir sebelum garis finish. Here we go, RHD on side by side di lurusan menuju finish line. Dan kini Jorge Martin, apakah sih? Dan ternyata Jorge Martin yang mampu finish ketiga di race kali ini. Oke, kita kalah 0,008 detik dari Jorge Martin. Marquez yang menang semakin memperlebar jarak dengan Peko menjadi 4 poin. Namun ini masih tergolong sangatlah tipis sekali. Apakah di main race event Marquez akan menang lagi? Mari kita buktikan. Dan sekarang kita udah tiba di starting grid untuk main race event. Cuaca cloudy dan nggak akan ada perubahan cuaca, baik itu kekering atau keterang atau mungkin kebalapan hujan. Yang jelas soft medium akan kita gunakan di race kali ini. Oke, soft medium semoga bisa membawa Sep ya, Sep lagi di sini untuk meraih podium, minimal podium 3. Bismillah ya guys ya, semoga bisa. Oke semua, dan inilah dia round ke-19 MotoGP Career season ketiga. It's on the way. Menuju tikungan pertama. Lagi dan lagi Miguel melesat. Fabi dari inside line, dia dari outside. Dan sama overtaking. Satu persatu kita overtaking di first corner hingga sekarang Rizrio masuk di posisi ke-6, berduel dengan Luca Marini dan akhirnya Luca Marini kita kalahkan. Kita overtaking Johan Zarco, Vermin juga kita kalahkan dan sekali di corner. Akhirnya kini Rizrio mampu menempati urutan 3 di sektor kedua awal di 1 lap saja setelah start dimulai. Tapi ingat, ini masih awal balapan. Kita overtaking Francesco dan nampaknya Peko berusaha terus mendefense serangan dari Rizrio. Cukup sulit, tapi sekarang dari inside line kita overtaking Francesco Bagnaia. Akhirnya kini Pramac Yamaha memasuki tempat kedua. Sementara waktu kembali Peko melawan dengan sangat kencang sekali. Masuki Lucky High. Hati-hati, fokus ke fighting. Peko masih mendefend hingga di tikungan ke-10 kita overtaking Francesco Bagnaia. Akhirnya kali ini kita berhasil menjadi pengisi tempat kedua setelah mengovertaking Francesco di tikungan ke-10 jelang tikungan ke-11. Inilah dia last corner atau tikungan ke-12 untuk MotoGP Australia. Exit corner
Marquez take the lead. Kita akan mencoba mengajau Marquez dan membuat Marquez turun di belakang dari Francesco Bagnaia agar di klasemen persaingan makin lebih seru lagi. Tikungan kedua masih Marquez dan kini Rizio masih mengovertake dari inside line dan overtaking terjadi. Manuver kita langsungkan dan hanya dalam 2 lap saja Rizio yang start ke-9 mampu masuk di posisi pertama meskipun hanya sementara waktu karena race masih panjang, masih ada 4 lap lagi. Lebih bahkan untuk kita bertarung di Australian Grand Prix, tepatnya di sirkuit Phillip Island. Keluar Siberia Corner menuju tikungan 7, 8, 9 jelang Lucky High. Apakah Marquez akan melawan di sini? Oh, shortcut terjadi dan Marquez kembali melawan. Sebuah mistake dari Rizio yang membuat Marquez langsung mengambil alih celah yang kita buat tadi. Satu kesalahan yang berakibat fatal. Dan saat ini Marquez kembali menjadi leader lagi dan lagi. Tangguh sekali Marquez di balapan kali ini. Oke, sekarang last corner. Entry corner perlahan. Bersiap-siap dengan bantuan right high device. Kita buru Desmo GP25. Marquez kita kejar menuju first corner. Lap ketiga kita overtaking Marquez di braking zone dan akhirnya gini Rizio menjadi leader untuk pertama kalinya di seri Phillip Island di kelas MotoGP. Oke, tikungan kedua, tikungan hairpin. Marquez membuat sebuah sentuhan tapi tidak berefek parah kepada Rizio. Nyaris saja. Sekarang keluar dari short and loop corner menuju tikungan ketiga atau tikungan Casey Stoner. Saksi Stoner sliding di tikungan sirkuit Phillip Island. Sekarang Miller Corner kita agak melebar kembali ke racing line. Apakah Marquez Pecco akan melawan? Sepertinya tidak sama sekali. Dan saat ini Francesco Bagnaia udah ngedapetin tempat kedua, yang berarti Marquez turun 2 tingkat nih. Dari semula P1 terus P2 sekarang digeser ke P3 oleh Pecco Bagnaia dan kini Pecco Bagnaia datang menyerang. Siapa sangka Pecco yang semula di sprint dia lempeng-lempeng aja, tapi saat ini di main race event mendadak Francesco Bagnaia sangat bertarung tangguh. Oke, dan Marquez di belakang. Oke, ini kayaknya gue mulai ngerasa curiga bahwa Ducati kayaknya bakal ngerjain kita di balapan kali ini, karena biasanya di awal-awal balapan kalau kita kenceng Ducati bakal ngalah dan mereka bakal ngejar kita nanti dimulai dari saat pertengahan hingga akhir balapan. Lap keempat kita masuki dan here we go. Heartbreaking from race di first corner. Masih Pecco menjadi fastest lap of the race. Lap time kita masih kalah dari Francesco Bagnaia. Oke, short and loop corner kita overtaking Francesco Bagnaia. Exit masih kembali bertarung. Kote terjadi dengan Pecco Bagnaia. Tak terhindarkan dan saatnya kita ngedapetin peringatan dari FIA MotoGP Stewart. Braking zone, tikungan keempat atau di Miller Corner. Masih Pecco di belakang, masih Marquez ketiga dan masih Vermin di tempat keempat dan masih Johan Zarco di posisi kelima. Berkali-kali Francesco Bagnaia datang menyerang kita bertubi-tubi. Oh my goodness mate, mistake kesalahan dan sepertinya ada yang kena juga. Marquez jatuh. Vermin jatuh, Marquez sang leader, kini dia jatuh dan di klasemen Pecco Bagnaia datang mengambil alih puncak dengan sekarang dia unggul 21 poin dari Marc Marquez. Perkara kita jatuh terus kita kembali ke lintasan, namun apesnya Marquez yang tepat di belakang kita, dia nabrak motornya Rizio bersamaan dengan Fermin Aldeguer juga. Kalau dari tayangan ulang kayaknya kita nggak sepenuhnya bersalah. Ini murni racing incident, kita nginjak gravel, ban belakang tergelincir, kita high side low side. Terus tanpa sengaja karena racing incident, motor kita itu masuk kembali ke lintasan dan pas ada pembalap di belakang, si Marquez sama si Vermin langsung nobruk cuy. Alhasil mereka berdua crash dan apesnya Marquez juga harus keluar dari balapan di lap keempat tadi. Dan di klasemen berubah drastis.
Yang semula Marquez bisa unggul 4 poin, namun karena Marquez out of the race, Pecco yang sekarang di posisi pertama, dia menjadi pimpinan klasemen dengan unggul 21 poin atas Marquez. Tapi ingat, masih ada 4 atau mungkin 3 race yang akan segera kita temui hingga seri Valencia. Dan saat ini kembali ke lintasan, kita masih di posisi ke-15 sementara waktu. Dan Pecco Bagnaia race leader, Zarco 2, Martin 3. Dan bisa dibilang untuk kesempatan kita harusnya bisa podium 2 di balapan kali ini. Mungkin kalau bisa kencang lagi finish P1, cuman masalahnya ya kayak gini. Kita udah mentok di tempat ke-15 untuk ngedapetin 1 poin. Oke, menuju tikungan ke-6. Kini kesempatan Rio untuk mengovertaking Fernandez kembali terbuka. Setelah menunggu 1,5 lap, kini saatnya kita menyerang Raul Fernandez. Tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9. Here we go di Lucky High. Stay gear 3. Ban belakang sebelah kiri habis banget. Kemudian menuju tikungan ke-10. Masih Fernandez man defense. Dan kita beri ruang dulu. Kita ambil inside line. Dan masih kembali side by side dengan Raul Fernandez. Kemudian dari inside line kita masih di blocking oleh Raul Fernandez. Nggak ada celah. Tapi sekarang adalah momentumnya. Sekarang kita overtaking Raul Fernandez. Aprilia Trackhouse MotoGP kita overtaking. Dan kini Rio akhirnya finish ke-14. Dan ada yang mengejar. Raul Fernandez nampaknya menyerang kita di detik-detik akhir sebelum garis finish. Nanti dulu, saat ini Pecco mereka menangan Zarco 2 dan Jorge Martin melengkapi top 3 atau podium di GP Phillip Island kemarin ini. Finish keempat dengan Aprilia. Pecco benar-benar beruntung banget di balapan kali ini. Dia bisa untuk menang dan selamat dari insiden brutal atau crash massal, crash beruntun antara kita, Vermin dan juga Marc Marquez. Pecco menang dan dia juga menjadi fastest lap of the race. Oke, Pecco menang, tapi yang menjadi pertanyaan antara kita dengan Raul Fernandez, kira-kira siapa yang finish lebih awal tadi di garis finish? Mari kita cek dulu. Dan ternyata kitalah yang finish lebih awal daripada Raul Fernandez. Meskipun gapnya sama, tapi kitalah yang dimenangkan dari duel untuk perebutan tempat ke-14. Orang lain duelnya buat P1 atau P2, P3 lah. Kita battle buat P14 cuy, sama si Raul Fernandez. Duel yang tidak terduga akan terjadi di akhir-akhir balapan. Dan Vermin Marquez menjadi 2 riders yang out of the race untuk balapan di seri Australia yang ada di sirkuit Phillip Island. Oke, sekarang di klasemen Francesco Bagnaia menjadi pimpinan dengan unggul seperti yang udah kita jelasin tadi, yakni unggul 21 poin. Pecco benar-benar beruntung banget di balapan kali ini. Sukses banget sih. Nanti di 3 race terakhir, apakah Pecco bisa bertahan atau mungkin bakal sebaliknya Marquez yang akan sangat unggul dan Pecco bakal keteteran. Lesin nanti aja di 3 race berikutnya. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 Kadir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.